Setelah video pembahasan saya kemarin tentang Ustadz Arif Munandar yang berselisih tegang dengan Ustadz Muhammad Abduh Twasikal, saya bisa mengambil kesimpulan setelah saya banyak di DM oleh netizen yang paham betul dengan permasalahan yang tengah terjadi. Yang dimana di akhir video Ustadz Arif Munandar memberikan statement bahwa apa yang dia fatwakan sekarang, apa yang dia sampaikan sekarang, apa yang dia ceramahkan, yang dia tuliskan di laman Facebooknya terkhusus, semua murni dari hasil dia mengkaji, belajar, dan menelaah. Demi Allah, wallahi billah, tulisan-tulisan yang saya tulis di Facebook saya itu murni tulisan saya. Murni hasil ilmu, hasil membaca, hasil belajar, hasil telaah saya. Tidak ada sangkutannya apapun, sedikit pun dengan istri saya. Nah, dari pernyataan tersebut saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Ustadz Arif Munandar memang berada di sisi yang berbeda sekarang dari dirinya yang dulu. Yang dimana dulu dia pernah berfatwa yang kontradiktif dengan pernyataan dia atau fatwa dia yang sekarang. Dan beberapa netizen yang memberikan fakta dengan perubahan beliau ini ada pada istrinya, yang dimana istrinya setiap postingannya ada musik-musik, ada perempuan-perempuan tidak berjilbab dengan narasi-narasi yang mungkin tidak seharusnya. Yang pertama, setelah saya menyelidiki teman-teman bahwa Farihana ini memberikan beberapa postingan yang dimana di situ berisi puja dan puji kepada beberapa Habib. Terkhusus di sini ada dia memuji Habib Ali Jufri. Coba kita lihat ya. Ya, di sini ada satu postingan dari Farihana ini yang dimana memuja-muji seorang Habib Ali Jufri. Mari dengarkan dan renungkan nasihat Habib Ali Al-Jufri hafizahullah ini baik-baik. Di dalam setiap faham, jangankan orang-orang sufi teman-teman, orang Syiah pun mereka ada juga yang mengajarkan kebaikan di balik pemahamannya yang rusak, bobrok, dan bukan ajaran Islam. Ada kebaikan. Kristen ada kebaikan, Hindu, Buddha ada kebaikan. Terlebih kalau kita berbicara masalah burung, pasti bertengger dengan sejenisnya. Tidak akan mungkin seekor burung gagak bertengger dengan burung elang. Sedemikian pula faham manusia tidak akan pernah berkumpul dengan orang yang tidak sefaham dengan dia. Di sini artinya apa teman-teman? Dari awal memang jelas bahwa Farihana ini berfaham sufi. Apalagi bukti yang Harry Plus dapatkan, yaitu salah satu video yang dimana Farihana ini memberikan sanjungan, pujian, dan pembelaannya terhadap Uwas Uwah, yang dimana kedua tokoh ini sama Muqib bin Habib juga. Seperti ini videonya. Di mereka yang dihormati hanyalah gurunya mereka saja, syekhnya mereka saja, ustadz mereka saja. Tetapi pada kiai lain di Indonesia sudah banyak ya korban-korbannya, para ustadz yang pernah dijelekkan. Contohnya kita lihat, coba kita flashback ke belakang, bagaimana siapakah yang menyerang Ustadz Abdul Somad. Dulu saya pernah membela di tahun 2017. Coba diingat lagi, siapa yang menyerang? Nah, kemudian mungkin Ustadz Adi Hidayat, siapa juga yang menyerang? Nah, dari video itu jelas teman-teman, ulama atau asatidz salafi tidak pernah memberikan narasi-narasi kalau Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Dan ketika kita menyaksikan postingan tadi, saya jadi teringat dengan Madinatul Quran, Ponpes Madinatul Quran, yang dimana Ponpes Madinatul Quran juga beberapa hari yang lalu disusupi oleh Muqib bin Uwas Uwah. Dan memang dari segi psikis dan mental, anak tersebut korban dari broken home, katanya begitu. Entah broken home beneran atau tidak, karena yang menyampaikan kepada pihak Ponpes bahwa anak tersebut korban broken home yaitu orang yang mengaku kakak. Tetapi di video itu juga mengaku kakak. Dengan santainya mengusir keluarga saya dan mengeluarkan adik saya dan mengeluarkan adik saya dan mengeluarkan adik saya. Selain mengaku kakak, ternyata juga mengaku orang tua. Kami difitnah balik oleh oknum yang ingin mengaburkan fakta. Katanya suami saya tukang puk. Dan saya melarang anak saya pulang karena takut perlakuan suami dan mengeluarkan adik saya. Dan saya melarang anak saya pulang karena takut perlakuan suami dan mengeluarkan adik saya. Anak saya, adik saya, anak saya, adik saya, anak saya, adik saya, anak saya, adik saya. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Sama teman-teman.
Sama seperti ini. Kalau ini jelas si Ferihana ini dinikahi oleh Ustadz Arif Munandar. Kalau kemarin si wali santri itu dia pura-pura memasukkan salah satu sanak familinya atau anaknya, adiknya ke pondok pesantren. Dan setelah kita bedah kemarin, ternyata memang mereka ini settingan semua. Dengan beberapa kesaksian, dikit-dikit dia bilang bapaknya suami dia, anaknya adik dia. Dia lupa teman-teman untuk menyebut anaknya itu sebagai adik atau si anak itu siapa. Jadi setelah seperti ini tidak akan mungkin seorang kakak lupa kepada adiknya. Dan tidak akan mungkin pula seorang ibu lupa kepada anaknya. Sampai dia lupa menyebut anaknya sebagai adik, menyebut bapaknya sebagai suami. Di sini letak kepura-puraan Mukibin Uwas-Uwah ini. Apakah mereka diutus Uwas-Uwah? Tentunya tidak teman-teman. Mereka ini hanya ingin membangun citra dan memfitnah saja. Nanti ketika diklarifikasi, Uwas-Uwah tidak akan membenarkan tindakan ibu-ibu ini. Kenapa? Fitnah. Dan begitu juga dengan Ferihana ini. Luar biasa. Jadi memang betul ya teman-teman. Cobaan terbesar bagi seorang pemimpin, laki-laki terkhusus. Yang pertama, harta. Orang digoda dengan harta, uang, perhiasan, sehingga apa? Siapapun bisa terjebak kepada harta itu. Terus yang kedua, kedudukan, jabatan. Tapi godaan terbesar bisa dari perempuan. Dijebak oleh perempuan, diintimidasi dan lain sebagainya. Bisa jadi dugaan saya yang dimana berusaha untuk dijebak oleh para Mukibin Uwas-Uwah ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa diviralkan. Sama halnya dengan Ustadz Arif Munandar. Bisa jadi dugaan saya Ustadz Arif Munandar sudah terjebak dengan istrinya. Dan jangan sampai ketika saya membahas seperti ini, Ustadz Arif Munandar menyangka saya benci kepada beliau. Tidak, sama sekali tidak. Karena apa? Fatwa beliau mengenai musik ini boleh, musik itu boleh, halal, mubah dan lain sebagainya. Itu hak beliau untuk memberikan fatwa. Namun saya juga memiliki pendapat yang dimana sudah melalui beberapa riset juga dari Ustadz Fulan, ulama Fulan, Syekh Fulan, hukum musik bagaimana dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, mungkin itu sebagai pilihan beliau untuk membolehkan musik. Sebagaimana Adi Hidayat yang mengatakan Asy'ara surah pemusik. Asy'ara surah pemusik. Wurus kumpul waliun min auliya illah. Habib Umar bin Hafiz wali Allah. Hati-hati kalian. Habib Umar itu wali Allah, cucu Nabi. Mendelik matanya, lihat Nabi. Setelah dikritik sama orang, oh enggak loh, itu tidak melihat Nabi. Itu cuma bengong, itu hanya melotot. Kenapa? Melihat malaikat. Setelah melihat, apa yang terjadi? Mengucapkan salam kepada Nabi. Top. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ya, beginilah teman-teman. Orang-orang di akhir zaman itu banyak berlomba-lomba untuk menyesatkan umat. Terlebih jebakan-jebakan yang seperti ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Ustadz Arif Munandar terjebak, atau murni memang dari hatinya, pemikirannya yang sekarang merubah dia yang dulu? Silakan komentar di bawah.